Oke, nah selanjutnya kita akan membuat halaman di page atau halaman indeks. Nah, untuk sistem informasi perpustakaan, yang mana ketika orang membuka website akan muncul halaman depan. Nah, kita mencari data buku di perpustakaan. Jadi pertama kita filter data, setelah dia tampilkan data di filter, baru di bawah akan muncul kolom pencariannya. Oke. Oke, sekarang kita langsung buka di Visual Studio Code. Di sini di bagian perpustakaan, kita akan menambahkan satu file baru dengan nama index.php. Bentar. Oke, seperti ini. Oke, untuk scriptnya itu kita ambil di yang sudah ada, yaitu di admin di bagian transaksi. Kita tambahkan script, kita ambil dari atas, dari sini sampai di bagian sini, div ini. Oke, kita copy. Oke, kemudian kita langsung pastikan di bagian indeks di sini. Kemudian yang transaksi ini kita tutup. Nah, kemudian di sini untuk sessionnya kita tidak pakai. Ini kita hapus. Kita langsung tambahkan datanya PHP. Oke, seperti ini. Oke, di sini dia include langsung aset. Di sini kita hapus ini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian langsung kita tambahkan di bagian bawah untuk tutup div-nya. Kita tutup div yang ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk tutup body. Ctrl S. Oke, jadi nanti ketika kita masuk di localhost perpustakaan yang ini, enter, nah maka dia munculnya itu seperti ini. Oke, kemudian untuk logoutnya di sini kita hilangkan karena memang tidak ada logout. Kita hilangkan, Ctrl S, testing. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk membuat kolom pencariannya, tombol pencariannya. Di sini kita buatnya itu seperti di Google sini. Bukan Google. Di sini kan biasanya itu ada muncul, pokoknya seperti yang di Google. Nanti kita buat dulu untuk sistem informasi perpustakaannya, kita kasih nama apa. Di sini kita kasih nama Puspa saja. Jadi kita tambahkan Puspa itu di bagian bawah sini. Kita masukkan di sini. Oke, di sini kita masukkan Puspa. Kemudian kita buka di bagian beranda. Di bagian atas. Kita lihat di bagian paling atas. Nah, yang ini kita ganti dengan Puspa. Kemudian di bagian transaksi, tambahkan, nah yang ini, Puspa. Oke, seperti ini. Oke, Puspa. Kemudian di bagian atas kita tambahkan lagi, kita ganti yang ini jadi Puspa. Oke, kemudian di indeks di bagian atas ini kita ganti dengan Puspa. Ini Ctrl S. Yang di bagian transaksi Ctrl S, kita tutup yang transaksi, kita buka di beranda tadi, di bagian atas yang ini kita ganti dengan Puspa. Ctrl S. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita ganti juga Puspa yang ini. Ctrl S. Coba kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Ini juga sudah jadi Puspa. Oke, untuk Puspa itu sendiri yaitu perpustakaan Stikomolindo Pak. Oke, kemudian kita kasih nama yang di bagian bawah. Nah, ini kita kasih namanya itu kita kasih H1 supaya ukuran hurufnya itu besar. Ini tambahkan H1.
1. Oke, kemudian di sini juga kita kasih center biar ini tuh ke tengah. Center, kemudian ini juga center. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S, coba kita testing. Nah, jadi itu seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan BR. Kemudian di sini nanti kita tambahkan untuk text field. Sini juga kita tambahkan BR. Oke, di sini kita cut dulu center ini, enter. Yang ini enter. Kita kasih BR-nya di sini. Oke. Masuk sedikit. Oke, seperti ini, Ctrl S. Oke, kemudian di sini kita akan tambahkan text field. Kita ambil di layer bootstrap, bootstrap 5. Oke, kita cari di sini bagian input group. Nah, yang ini input group. Oke, di sini kita cari yang ada dua tombolnya. Nah, yang seperti ini ada person, first name dan last name. Jadi kita copy yang ini, copy. Oke, kita copy dan kita letakkan di bagian bukan di sini tapi di bawah sini. Oke, kita letakkan di sini. Oke, kemudian di sini tinggal kita edit. Ini lebarnya kita kasih 2. Kemudian di sini kita kasih kriteria, kasih nama kriteria. Oke, kemudian name-nya di sini kita tambahkan name. Name-nya itu kita kasih masuk ID jenis buku. ID jenis buku, tipenya dia text, class form, control, placeholder-nya kita kasih nama first name, masih sama seperti ini. Kemudian di sini juga masukkan name. Untuk name-nya di sini kita kasih masuk kata kunci. Oke, tipenya text, class form, control, placeholder-nya kita kasih kata kunci. Oke, Ctrl S, coba testing, refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Oke, kemudian di bagian sini, ini kita tidak pakai ini, tapi kita pakai list box, atau kita pakai select. Oke, kita masukkan scriptnya di bagian bawah sini, kita masukkan select. Maaf, tidak seperti itu. Ctrl Z, kita masukkan select. Kemudian kita tambahkan juga untuk tutup selectnya. Nah, di sini tinggal kita enter. Di sini kita masukkan select name-nya. Kita masukkan name-nya itu ID jenis buku. Oke, kemudian kelas. Tambahkan kelas. Kemudian sama dengan kita masukkan custom select form control. Kita tambahkan required tutup siku. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan scriptnya itu
PHP, bagian bawahnya kita tambahkan variabel data sama dengan MySQL query. Oke, di bawah sini kita tambahkan dulu, tutup Psycho seperti ini. MySQL query buka kurung, kita masukkan variabel konektor, koma, tambahkan select bintang, row, jenis, order by, nama, ascending. Bagian belakangnya tinggal tambahkan titik koma seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita tambahkan while, buka kurung, variabel d sama dengan MySQL underscore fetch array, kemudian buka kurung, kita masukkan variabel data, bagian belakangnya kita tambahkan lebih besar dari 0, bagian belakangnya lagi kita buka kurung global, enter. Di sini kita masukkan, nah ini kita cut ini, kita masukkan di sini, Ctrl V. Oke. Kemudian di bagian bawah di sini kita tambahkan script option. Oke. Value-nya kita masukkan di sini, tanda tanya PHP, kemudian echo variabel d kita masukkan di bagian dalamnya, yaitu ID jenis buku, kemudian bagian belakangnya kita tambahkan titik koma, bagian belakangnya lagi kita tambahkan lagi yang ini, kita ambil, maaf, di belakang titik koma ini kita tambahkan dulu tutup ininya, baru kita copy yang ini, kemudian kita letakkan di bagian belakang sini, Ctrl V, sini kita ganti dia jadi nama. Oke, tutup option, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan buka kurung PHP, tutup kurung global, kemudian tanda seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, maaf, di sini kita tidak pakai ini, kita hapus, kemudian di sini kita juga hapus. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing, kita refresh di sini. Oke, kita lihat di sini maka ada muncul kriterianya itu seperti ini. Kemudian kata kuncinya kita bisa ketik seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan BR dulu. Kita akan tambahkan di bagian sini adalah penelusuran. Nah, patternnya itu adalah cari. Oke, kita tambahkan scriptnya itu bukan di sini, kita tambahkannya di bagian luar div. Nah, kemudian di sini kita masukkan button. Oke, di sini kita masukkan buttonnya itu tipenya, kita masukkan ke tipe submit, kemudian kelas, kita masukkan kelas sama dengan kelas. Di sini kita masukkan btn success. Oke, sukses. Kemudian di bagian belakangnya kita tambahkan tutup siku, kita masukkan di sini kasih keterangan penelusuran puspa. Oke, kemudian BR ini kita copy, kita letakkan di sini. Ctrl S dari testing.
Oke, jadi itu seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan semua. Kita copy yang option ini. Kita copy dan kita letakkan dia di bagian option semua itu di bagian select control. Kita letakkan di bagian select di control required, di bagian bawah required ini. Kita tambahkan di sini. Ctrl V, kemudian di sini value-nya kita kasih kosong. Hapus. Ini juga kita kasih nama semua. Ctrl S. Coba kita testing. Refresh. Oke, sini semua. Kita klik baru muncul seperti ini. Oke, kemudian di sini kita pakai grid. Kita lihat di bagian atas grid basic. Oke, kita lihat di bagian bawah. Ini kelihatannya itu terlalu lebar, jadi kita pakai grid basic. Di grid, kita lihat grid basic. Di sini kita lihat dulu well responsive kayak gini. Right. Yang ini kita copy, kemudian kita letakkan di bagian sini, bagian bawah center ini. Ctrl V. Ini kita tidak pakai yang kolom keduanya ini, yang 8 ini, hapus. Dan ini kita ganti dengan 6. Oke, kemudian tinggal kita ambil dari sini Puspa dan teman-temannya ini sampai sini, kita cut, kita letakkan di bagian sini. Ctrl V. Oke, kemudian di bagian atas ini kita tambahkan lagi MX Auto supaya dia lebih ke tengah. Ctrl X, Ctrl Save. Kita testing, refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Dia ukuran tabelnya, kolomnya ini sudah kecil, kemudian dia ada di bagian tengah seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi satu kolom. Di sini kita tambahkan href. Di sini kita masih tambahkan pagar seperti ini. Kemudian kita masukkan kelas sama dengan kita masukkan btn kita pakai sukses. Kemudian di bagian samping sini, kita kasih keterangan sini pendaftaran pengunjung. Ctrl S, coba kita testing, refresh. Penelusuran Puspa, pendaftaran pengunjung seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan BR dulu supaya biar lebih luas. Tambahkan baru sini BR. Kemudian kita tambahkan di sini Ctrl V. Ini. Ctrl V. Kita coba testing. Ctrl S. Refresh. Seperti ini. Kemudian untuk berandanya kita tidak usah pakai beranda. Ini di sini kita matikan dulu. Itu kita tambahkan di bagian sini. Seperti ini. Ctrl S. Sekarang kita testing. Kita refresh.
Oke, di sini berandaannya itu sudah hilang. Oke, setelah itu kita akan mencari pencarian misalnya semua. Kita klik semua, maka dia menampilkan semua. Nah, tapi sebelum itu kita harus tambahkan dulu form. Formnya itu di bagian bawah Puspa ini. Nah, ini tambahkan formnya supaya berikut. Form metodenya itu kita masukkan, metodenya adalah post. Kemudian untuk actionnya di sini dia mengarah ke index.php. Kemudian kita akhiri dengan tutup siku. Kemudian untuk tutup formnya kita tambahkan di bagian bawah sini. Oke, tambahkan tutup form di sini. Ctrl S. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan lagi satu, yaitu jumbotron. Kita ambil di sini jumbotron. Oke, jumbotron. Oke, kita ambil yang ini, copy, kita letakkan di sini. Ctrl V. Ctrl Z. Oke, Ctrl S. Refresh. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian di dalam sini nanti dia akan menampilkan hasil yang dicari. Enter dulu. Oke, seperti ini. Oke, tapi sebelum itu kita tambahkan dulu bagian ini untuk kata kuncinya. Oke, untuk kata kuncinya di sini kita ganti. Di sini dia judul. Judul kita tambahkan required. Ctrl S. Oke. Kemudian tinggal kita tambahkan script di bagian sini. Ini kita kasih huruf besar. Oke, di sini kita tambahkan scriptnya yaitu PHP. Kemudian kita tambahkan di sini keterangan mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Oke, scriptnya itu variabel F, ID jenis buku, tambahkan ini supaya beda. Kemudian sini dia pakai post, masukkan post, kurung kurawat, tambahkan ID jenis buku. Akhiri dengan titik koma. Di bagian bawahnya tambahkan variabel F, kata kunci, kemudian sama di sini dia pakai post, buka kurung, masukkan kata kunci, kita akhiri dengan titik koma. Bagian bawahnya kita masukkan variabel data sama dengan MySQL query yang ini. Kemudian buka kurung, variabel konektor, koma, kita masukkan select ID buku, koma, judul, koma, intisari, koma, tahun terbit, ISBN, kemudian jumlah halaman, jumlah buku, jumlah
halaman, jumlah halaman, koma, jumlah buku, koma, kemudian penulis, titik, nama, as, nama. Di sini nama penulis, kemudian koma, penerbit, titik, nama, as, nama penerbit, kemudian koma, jenis, titik, nama, as, nama, jenis, buku, koma, rak, titik, nama rak, as, nama rak, koma, lemari, titik, nama lemari, as, nama lemari, from, di sini from buku, koma, penulis, penerbit, koma, kemudian buku, penulis, penerbit, jenis rak, lemari, jenis rak, lemari, kemudian where, tambahkan where, buku, titik, penulis, ID penulis, buku, titik, ID penulis sama dengan penulis, titik, ID penulis, and buku, and buku, titik, ID penerbit, sama dengan penerbit, titik, ID penerbit, kemudian penerbit, titik, ID penerbit, and buku, titik, ID jenis buku, and buku, titik, ID jenis buku sama dengan jenis, titik, ID jenis buku, koma, kemudian n, di sini seharusnya tidak koma, ya n, oke. ID jenis buku, di sini n, buku, titik, ID rak sama dengan rak, titik, ID rak, buku, titik, ID rak, benar rak, titik, ID rak, and rak, ID lemari sama dengan and rak, titik, ID lemari, and rak, ID lemari sama dengan lemari, ID lemari sama dengan lemari, titik, ID lemari, kemudian n buku, titik, ID jenis buku, ID jenis buku, kemudian like, masukkan, oke, like di sini kita ambil yang bagian depan, yang ini, copy, di bagian belakang, di like sini, tambahkan v. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini tinggal kita tambahkan setelah variabel ID jenis buku, kita tambahkan n buku, titik, judul, tambahkan n
sini judul like, kemudian kita masukkan ini, dalamnya kita tambahkan persen. Nah, dalam sini baru kita tambahkan script yang bagian depan. Yang ini. Copy. Kita tambahkan di bagian belakang. Ctrl V. Kita akhiri dengan titik koma. Oke, seperti ini. Kita lanjut bagian sini. Oke, di sini tambahkan script lagi. If buka kurung MySQL underscore num rows buka kurung variabel f data. Ini kita pakai variabel f data juga. Kemudian belakang sini kita tambahkan tanda besar dari 0. Buka kurung berawal, enter, maaf. Kita pakai kurung berawal, enter. Kita masukkan while, buka kurung variabel d sama dengan MySQL page array yang ini. Buka kurung, kita masukkan variabel data, variabel f data. Oke, tambahkan sini, tambahkan di sini kita masukkan variabel ti t id buku sama dengan variabel d. Kita tambahkan di sini. Sini kita masukkan id buku. Tambahkan titik 2. Dan kita tambahkan bagian bawahnya. Copy. Tambahkan di sini Ctrl V. Ini untuk judul. Di sini kita masukkan judul. Judul juga. Dan copy. Tambahkan di sini setelah judul, tambahkan Ctrl V dulu. Kemudian bagian bawahnya juga sama, Ctrl V. Oke. Di sini setelah ada buku, judul ada intisari. Ganti di sini. Intisari. Kemudian di sini kita ganti juga Intisari, ID buku, judul, intisari, tahun terbit. Tambahkan di sini tahun terbit. Tapi letakkan di sini tahun terbit. Kemudian ada ISBN, copy, Ctrl V, kemudian di sini setelah ISBN ada jumlah halaman, copy, letakkan di sini, Ctrl V, Ctrl Z, Ctrl Z. Sini kita ketik saja jumlah halaman. Oke. Kemudian setelah jumlah halaman, jumlah buku, kemudian nama penulis, nama penerbit, nama penerbit,
Kemudian setelah nama penerbit ada nama jenis buku di sini. Nama jenis buku. Setelah nama jenis buku ada nama rak. Kemudian yang terakhir ada nama lemari. Oke, di sini tinggal kita ganti ini jumlah halaman. Kita ganti jadi jumlah buku, yang ini copy. Ctrl V, jumlah buku, kemudian ini nama penulis, copy. Ganti di sini. Ctrl V. Ini juga nama penerbit, copy. Ctrl V. Nama jenis buku, copy. Ctrl V. Nama rak, Ctrl Z, copy. Ctrl V. Nama lemari, copy. Ctrl V. Sini kita tambahkan dulu, tutup seperti ini. Oke, kemudian di bagian ini kita tambahkan lagi satu di bagian atas. Kita tambahkan variabel total data. Total data sama dengan, kita ambil yang ini. Copy, kita letakkan di depan sini. Ctrl V. Dan di sini kita akhiri dengan titik koma. Oke, kemudian bagian bawah lagi kita tambahkan buka kurung PHP if, kita masukkan variabelnya itu yang ini, copy, masukkan dalam sini. Kemudian tambahkan lebih besar dari 0. Dan belakangnya kita tambahkan buka kurung, enter. Di sini kita masukkan. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan div yang ini, div jumbotron yang ini. Tekan, kita letakkan di dalam sini. Ctrl V. Kemudian ini juga kita copy, kan, letakkan di sini. Ctrl V. Di bagian bawahnya tinggal ditambahkan tutup PHP. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk BR kita tambah lagi satu. Ctrl V. Nah, tidak, kita pakai 3 saja. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang coba kita Ctrl S dan kita testing. Kita testing, kita refresh di sini. Oke, di sini ada error, kita coba lihat dulu. Nah, di sini errornya kita coba matikan dulu, kita buka di transaksi. Di transaksi ini kita ambil script yang ini. Kemudian ini kita tutup. Kita ke indeks. Kita letakkan di bagian atas, di bagian bawah sini. Ctrl V, Ctrl S. Sekarang coba kita testing, kita refresh. Oke, di sini errornya sudah tidak ada. Dan di sini ketika kita cari misalnya novel, kita masukkan di sini Harry. Kita klik penelusuran Puspa. Oke, maka di sini dia akan muncul seperti ini. Tapi ketika kita klik novel, terus kita kasih judulnya seperti ini, kita klik penelusuran Puspa, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Oke, seperti itu. Oke, kemudian di bagian bawah select ini, di semua ini kita ganti dengan jenis buku.
Ctrl S, kita testing. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan script untuk display datanya. Untuk scriptnya nanti kita letakkan di bagian bawah. Nah, kita letakkan di bagian bawah rondat ini. Oke, kita ambil di Bootstrap. Ini tutorial dengan Bootstrap. Kita pilih Bootstrap 4. Kemudian di sini kita cari B4 yang filter. Oke, yang ini kita masuk di sini. Kemudian kita cari di sini nah, kita pakai yang filter list ini, kita try it yourself. Oke. Di sini kita copy yang ini, scriptnya. Kita copy, kita pastikan di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian kita ambil lagi. Nah, kita ambil script untuk carinya yang ini. Copy. Letakkan di bagian bawah sini. Ctrl V. Oke. Sekarang coba kita testing dulu. Refresh. Misalnya, tunggu dulu. Oke, di sini coba kita cari misalnya novel. Kemudian Harry, klik. Oke, coba di sini kita cari. Nah, versi hitam. Jadi dia ketemu seperti itu. Oke, untuk yang warna birunya ini kita ganti, kita pakai warna itu light. Oke. Coba kontrol, kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Kemudian di sini kita ganti cari. Oke, di sini kita tambahkan titik. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita akan menambahkan script untuk menampilkan data. Oke, kemudian di sini untuk ini kita Ctrl Z dulu. Maaf, bukan Ctrl Z, tapi kita copy dulu. Kemudian di bagian sini kita hapus yang ini. Kita tidak pakai yang ini. Seperti ini. Yang ini juga kita tidak pakai. Kita hapus. Oke, kemudian script yang tadi kita pastikan di bagian bawah sini. Ctrl V. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian yang bagian sini, yang ininya kita hapus. Kita tidak pakai. Kita mulai dari if. Kemudian yang ini kita cut, dan kita letakkan di bagian dalam sini. Bagian bawah sini. Oke, kita pastikan di sini. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan tanda tanya lebih besar seperti ini. Di bagian bawahnya juga kita tambahkan bagian sini PHP. Oke.
seperti ini. Oke, kemudian di sini kita hanya pakai satu, yang ini kita hapus. Di sini kita ganti dengan nilai, Ctrl S. Kemudian yang ini kita agak majukan. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita cut dulu yang ini, cut, Ctrl X, kemudian kita letakkan script yang tadi itu di bagian dalam sini, dalam list ini. Oke, Ctrl V, enter dulu seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah PHP ini kita tambahkan script yang ini. Oke, kita tambahkan script yang ini sampai di belakang. Copy, kita letakkan di bagian dalam PHP tadi, di sini. Ctrl V. Oke. Kemudian di sini kita hapus yang ini juga hapus. Ini kita pakai data saja. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian bagian bawah sini kita tambahkan lagi scriptnya sebagai berikut. Kita naikkan, tambahkan script bagian bawah sini yaitu li. Kita masukkan kelas sama dengan list group item, tutup siku. Dan bawahnya kita tambahkan div kurung m class sama dengan kita masukkan row, tutup siku. Kemudian div class kita tambahkan lagi div class sama dengan call sm, dia lebarnya itu kita kasih 2, tutup siku. Dan bawahnya lagi kita tambahkan PHP. Di sini kita kasih keterangan display image variable file sama dengan variable id buku, titik koma, bagian bawahnya tambahkan if buka kurung file underscore exist yang ini, buka kurung, kita tambahkan admin /gambar /cover /variable file di sini, kemudian titik jpeg. Kemudian di bagian belakangnya kita tambahkan buka kurung Kurawal dan enter. Di sini kita tambahkan script image src sama dengan admin /gambar /cover kita masukkan php echo variable file titik koma, tambahkan jpg, kemudian belakangnya kita tambahkan width, dan ini sama dengan kita kasih di sini 100%. Kemudian belakangnya untuk height-nya height seperti ini sama dengan
Maaf, ini kita cut dulu, kita tambahkan belakang sini sama dengan kita masukkan ini juga, kita kasih 100%. Oke, kemudian ini kita tutup siku. Bagian bawahnya kita tambahkan tanda tanya PHP. Di sini kita tambahkan LC, kemudian tutup kurung, tambahkan ini. Bagian bawahnya lagi tambahkan image src. Oke, yang ini kita tambahkan yang ini, copy, Ctrl+V. Ini juga sama seperti yang di atas. Oke, kemudian di sini tinggal kita edit. Di sini cover /0 titik jpg. Oke, tambahkan, tutup seperti ini. Kemudian bagian bawahnya lagi kita tambahkan tutup, kita tambahkan PHP, tambahkan tanda kurung kurabal, enter. Bagian bawahnya lagi, Ctrl Z. Bagian bawahnya lagi tambahkan tutup siku seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan tutup div. Tutup div seperti ini, kita enter ke belakang, Ctrl Z. Ini kita enter ke belakang. Oke. Bagian bawahnya lagi kita tambahkan scriptnya itu sebagai berikut. Buka div buka, div class, kita masukkan cool sm, seperti itu kita kasih 10, tutup siku. Dan bawahnya kita tambahkan H5, kemudian tambahkan PHP echo variabel t judul, tutup titik koma. Bagian belakangnya tambahkan tutup siku, tutup juga untuk T5 nya, bukan T5, H5. Oke, bagian bawahnya kita tambahkan P, kemudian kita tambahkan small, tutup siku. Kita tambahkan di sini penulis titik 2, tambahkan PHP echo variabel t nama penulis, kemudian titik koma, tambahkan ini. Dan bawahnya lagi kita tambahkan, di sini kita pakai BR, tambahkan penerbit titik 2, baru kita masukkan yang ini. Ctrl+V. Sini kita ganti namanya itu jadi penerbit. Oke. Nama penerbit, bagian belakangnya kita tambahkan tutup siku, koma, dan tahun. Oke, kita tambahkan ini, Ctrl+V, PHP echo. Di sini kita kasih nama variabel t tahun terbit.
terbit, tahun terbit. T, Ctrl T, tahun terbit. Oke, tambahkan titik koma ini juga. Oke, kemudian bagian bawahnya lagi kita copy saja yang ini. Copy, tekan di sini. Di sini yang kedua itu setelah penerbit ada jenis. Masukkan jenis. Titik 2 PHP, ini kita ganti dengan nama jenis buku. Nama jenis buku. Kemudian di bagian belakangnya kita tambahkan ISBN. Echo di sini kita ganti dengan variabel T, ISBN. Oke. Kemudian bagian bawahnya lagi sama, Ctrl V. Di sini kita ganti dengan lokasi. Lokasi, kemudian di bagian lokasi ini kita tambahkan rak. PHP Echo di sini kita ganti dengan nama rak. Dan nama rak. Ini juga kita tambahkan dengan T. Nama rak, kemudian bagian sini kita tidak pakai koma. Di sini kita hapus yang tahun. Setelah nama rak, di sini nama lemari. T, nama lemari. Titik koma, tutup siku. Kemudian yang terakhir, Ctrl V. Sini kita kasih nama stok. Titik 2, echo variable. Sini kita kasih nama T, jumlah buku. Tutup siku. Ini kita hapus. Oke. Kemudian bagian bawah sini, bagian depan sini kita tambahkan dulu untuk tutup smalnya. Smal. Oke, seperti ini. Bagian bawahnya kita tambahkan untuk tutup div. Bagian bawahnya lagi tambahkan lagi satu div tutup. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawahnya lagi nanti kita tambahkan. Bagian bawahnya kita tambahkan lagi untuk tutup listnya. Oke, kemudian di bagian sini yang ini kita hapus. Tambahkan buka PHP, tutup kurung siku. Bagian sini kita tambahkan keterangan data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Oke, di sini tambahkan bagian bawah sini LC echo data tidak ditemukan. Kemudian di bagian bawah sini tambahkan untuk tutup kurung-kurung ini PHP, kemudian bagian bawah sini kita tambahkan untuk tutup ul. Oke, tutup div. Ini kita naikkan. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing. Kita refresh di sini. Continue. Oke, maka yang muncul seperti ini. Oke, untuk ini coba kita lihat lagi di scriptnya. Nah, di sini kita lupa tanda siku ini, buka siku. Kemudian kita continue. Nah, jadi itu seperti ini. Oke, di sini untuk gambarnya coba kita lihat lagi script untuk image-nya. Nah, di sini bukan koma tapi titik. Ctrl S. Coba kita refresh. Continue. Nah, di sini gambarnya itu sudah ada seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan untuk fitur unduh buku. Scriptnya itu kita tambahkan di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini
tambahkan skripnya sebagai berikut. PHP. Nah, kita ambil skrip yang ini. Ya, skrip itu sama seperti ini. Copy. Kita letakkan di sini. Ctrl V. Oke. Di sini tinggal edit. Di sini variable file TID buku masih sama, variable if existing admin gambar di sini kita ganti dan jadi buku. Kemudian variable file sini kita ganti jadi PDF. Oke. Kemudian di sini dia tidak pakai image. Kita hapus. Sini dia tambahkan link href sama dengan admin /gambar /buku. Kemudian kita masukkan yang ini. Copy, letakkan di sini. Ctrl V. PHP echo di sini bukan ini. Sini kita ambil yang ini. File, variable file. Copy, letakkan di sini. Ctrl V. Oke. PHP echo variable file seperti ini. Kemudian bagian belakangnya tambahkan titik PDF. Kemudian di belakangnya lagi tambahkan targetnya itu adalah blank. Oke. Targetnya blank. Kemudian di sini kita kasih nama unduh buku. Bagian bawahnya PHP seperti ini. Nah, ininya kita hapus. PHP. Oke, small. Sekarang coba di testing. Ctrl S. Kita coba testing, refresh, continue. Oke, di sini ada tulisan unduh buku. Kemudian kita klik di unduh buku di sini. Oke, maka dia akan menampilkan bukunya seperti itu. Oke, dengan demikian sudah selesai.